Ya, pertama kami dengan rekan-rekan Forkompinda sudah mempersiapkan sedini mungkin terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di dalam Nataru. Saya rasa ini hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bedanya Nataru kali ini kita ada di dalam wilayah pandemi COVID-19, yang pasti perlakuannya juga hampir sama seperti tahun lalu. Maka kepada segenap warga Nasrani nggak usah khawatir, kita tetap memperbolehkan mereka untuk bisa mengikuti ibadah terkait dengan hari Natal. Kemudian yang kedua, di dalam perayaan Tahun Baru, kami dari pemerintah Kota Semarang dan teman-teman Forkompinda sepakat di Semarang tidak boleh ada perayaan Tahun Baru. Meskipun toh begitu, kita keluarkan peraturan wali kota nomor 9 tahun 2021 yang kemudian bisa dipakai sebagai dasar teman-teman yang ada di wilayah sosial, budaya maupun ekonomi untuk melaksanakan aktivitas kegiatannya dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari ini. Mungkin nanti ada tempat-tempat yang ditutup, Pak, mungkin seperti di taman atau alun-alun gitu? Ya, kalau penutupannya hanya pada saat malam tahun baru, tanggal 31 sampai tanggal 2, tapi yang lainnya boleh mulai ini ya tak bacain ya. Tempat ibadah menyelenggarakan ibadah Natal sepanjang prokes maksimal 75% dari kapasitas. Kemudian di tempat pendidikan SD dan SMP, rapot dibagikan pada bulan Januari. Kemudian bidang pariwisata, tempat wisata hiburan sesuai dengan prokes mereka boleh buka. Di bidang olahraga maksimal jam operasionalnya jam 22 waktu Indonesia bagian Barat, kapasitas pengunjung 75%. Kemudian taman seperti yang jenengan tanyakan, tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari kita tutup. Jadi kayak Simpang 5, Taman Indonesia Kaya, Taman Kasmaran dan lain-lain pada tanggal itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan masyarakat. Di bidang perdagangan, pasar boleh buka dengan ketentuan maksimal 75% dari kapasitas. Kegiatan seni, budaya, dan olahraga kalau mau berkegiatan diperbolehkan, tapi ada pembatasannya maksimal 50% atau sebanyak-banyaknya 200 orang. Ini hanya untuk seni, budaya, dan olahraga. Kemudian tempat hiburan boleh seperti bioskop dan lain-lain kapasitas 50% dengan prokes yang ketat. Kemudian tempat wisata tadi boleh dengan kapasitas 75%, BRT atau transportasi umum kapasitas 75%, kemudian pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum sudah diatur, pusat perbelanjaan kapasitas 75%, jam operasional jam 22 waktu Indonesia bagian Barat, supermarket, minimarket, dan pasar swalayan juga sama, kemudian pasar rakyat juga sama 75% dan pukul 22 selesai, apotek, toko obat termasuk konstruksi boleh 100% beroperasi. Ya, oke. Ada sanksi nggak, Pak, untuk tempat usaha ataupun tempat-tempat yang lain? Pasti ada sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Seperti yang kita punya pengalaman yang lalu, ada pelanggaran, kita panggil, kemudian dia masih mengulang, ya sudah kita tutup sampai 1 bulan. Jadi saya berharap teman-teman yang ada di wilayah usaha, di wilayah ekonomi, kami sangat menghargai panjenengan pengen tetap beroperasi, tapi mari kita kemudian jaga kota ini dengan beroperasi, berjualan sesuai aturan yang sudah kita sepakati. Pak, ada larangan ASN untuk Ya, mulai 24 Januari sampai dengan tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari kita melarang semua ASN untuk keluar kota, termasuk cuti, kecuali hal-hal khusus. Misalnya tadi pagi ada yang datang ke tempat saya, Pak, kita ini sudah berencana untuk lamaran tanggal 25 Desember gitu kan. Masa kemudian saya selaku manten pria nggak datang? Ya sudah, kasih izin ya, sepanjang ada komunikasi dan hal-hal yang urgent pasti kami izinkan. Tapi bagi yang melanggar, tidak ada izin ataupun tidak ada komunikasi, ya sama seperti yang waktu Lebaran lalu. Untuk PNS, TPP-nya kita potong 1 bulan, untuk non-ASN kita berhentikan dia sebagai pegawai kontrak.
ini kan mengatakan bahwa kalau tempat wisata atau apapun atau kafe yang tidak menggunakan peduli lindungi akan dicabut usahanya. Nah ini tanggapannya seperti apa? Setuju. Makanya kita mensyaratkan semua aktivitas kegiatan, terutama ekonomi yang buka harus memakai aplikasi peduli lindungi. Supaya kemudian kita tahu yang datang itu benar-benar masyarakat yang sudah vaksin dan sehat. Pak, dengan adanya ini apakah berarti tidak ada penyekatan yang dari luar kota? Sampai sejauh ini tidak ada informasi terkait penyekatan di titik-titik perbatasan kota termasuk kota Semarang. Hanya di Sub, Kasat Lantas dengan teman-teman TNI sudah menyepakati minimal ada 5 titik posko tim gabungan, 4 di daerah perbatasan serta 1 lagi ada di pos Tol Kali Kangkung, ya, jadi ada 5. Pas terkait larangan ASN ini udah ada sosialisasi belum? Sudah sangat lama, mungkin seminggu 2 minggu surat edaran Pak Sekda sudah diserahkan pada pimpinan OPD. Jadi kalau jenengan punya kenalan teman-teman PNS maupun non-ASN, tolong diingatkan supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disampaikan di dalam surat edaran Sekda. Pak, terkait bahaya adanya Omikron, apakah kota Apa? Semarang? Omikron. Omikron, ya. Kota Semarang sudah ditemukan ini Pak kasus. Di Semarang saya tidak tahu persis, tapi menurut Pak Kepala Dinas Kesehatan hari ini belum ada Omikron di Semarang. Jadi kalau perjalanan waktu pasti membutuhkan tes-tes khusus, ya nanti kita lakukan secara bersama-sama. Makanya supaya tidak ada yang kena Omikron di Kota Semarang, ada pembatasan-pembatasan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Antisipasi kalau seandainya ditemukan? Ya, kita punya rumah sakit yang siap dengan tenaga medis, dengan alat-alat kesehatannya. Kita punya tempat isolasi terpusat, atau bahkan mungkin apabila meledak juga kita akan siapkan tempat-tempat isolasi di kelurahan maupun RW setempat. Ya ada tim, makanya besok kita akan apel siaga, Polrestabes, Kodim, Denpom, Lanal termasuk pemerintah Kota Semarang besok akan diadakan apel siaga untuk memastikan kesiapan kawan-kawan menghadapi hal-hal yang akan terjadi di dalam Natal dan Tahun Baru. Kalau nanti ada kerumunan pasti akan kita bubarkan, kalau itu ada hal-hal yang melanggar prokes pasti akan tindak tegas. Vaksinasi anak di Kota Semarang sudah mulai dilakukan tanggal 21 Desember. Ini hari Selasa kalau nggak salah ya. Selasa yang lalu, dan sampai hari ini jumlah anak yang sudah divaksin ada 165.185 anak. Gimana metodenya? Metodenya kita mulai dari SD SMP terus setiap hari kita menyasar mereka untuk dilakukan vaksin sampai dengan hari ini masih berjalan. Dilakukan di sekolah-sekolah kecuali ada yang kelainan kesehatan dan orang tuanya tidak setuju. Tapi tadi siang saya cek ke Pak Gunawan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Pak gimana pelaksanaannya, apakah ada orang tua yang nggak setuju? Sampai hari ini semuanya masih setuju, jadi semuanya berjalan baik. Dan target per hari rata-rata 13.000 anak, sampai hari ini ada sekitar 26.000 anak, range 5 sampai 12 tahun, 5 sampai 11 tahun lebih yang sudah dilaksanakan vaksin. Kita terus nanti selesaikan sampai semuanya bisa tuntas vaksinnya untuk anak-anak. Sejauh ini ada kendala Pak? Tidak ada, semuanya oke, vaksinnya oke, petugasnya oke, anak-anak juga oke. Ya ada yang menjerit-jerit nangis tapi insya Allah oke semuanya tidak ada keluhan. Evaluasi PPKM sejauh ini berjalan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Semarang dan para petugas TNI, Polri, Forkompinda yang lain. Sebagai catatan sudah 2 hari ini laporan dari Pak Kadinkes Kota Semarang untuk warga Semarang yang terkena COVID 0. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan terus bisa kita pertahankan masyarakat Semarang meskipun dilakukan tes
antigen maupun swab secara masif tetap tidak ada yang ditemukan positif ya. Cukup ya? Ya. Ya, ya, oke. Nanti dalam waktu singkat besok coba kita akan ajak teman-teman TNI Polri dan juga Dinas Perdagangan untuk cek barang di pasar-pasar. Harapannya tidak ada yang meremo berlebihan gitu ya. Dan insya Allah stoknya terjamin dengan baik karena Satgas Pangan dari kepolisian juga selalu aktif turun untuk bisa memantau suplai terkait dengan kebutuhan pokok selama Natal dan Tahun Baru ini. Pak, terkait pasar Jember, Pak, Dengan adanya? kontrak yang direlokasi MAJT, Ya. nanti pedagang seperti apa, Pak? Saya sudah komunikasi dengan pihak MAJT bahwa meskipun tidak bisa diperpanjang, tapi semua pedagang yang terdaftar di dalam register ini saya minta untuk mereka bisa siap dulu tempatnya. Jadi misalnya begini, kita ini kan untuk bisa kembali merelokasi pedagang ex MAJT ini kan menyiapkan di Johar Utara, Johar Tengah, Johar Selatan, alun-alun, kemudian yang terakhir di shopping center Johar. Nah, di tahun ini yang sudah tuntas adalah Johar Utara Tengah, nanti di akhir tahun ada Johar Selatan dan Kanjengan, serta alun-alun, mereka kemudian akan masuk. Masih meninggalkan sisa yang namanya sebagian besar pedagang DT, dasaran terbuka, yang itu akan kita pindah di dalam shopping center Johar. Kapan itu? Shopping center Johar sebagian sudah bisa kita bayar untuk kembali menjadi milik Pemkot dan nanti ini Desember ini akan dilelang pekerjaan untuk perapian. Kalau targetnya Januari sampai Mei pekerjaan bisa dikerjakan. Jadi nanti Juni semuanya harusnya masuk ke sana. Pasca itu maka pihak MAJT akan melakukan hal-hal terkait dengan tanah miliknya. Jadi sampai dengan bulan Juni kami masih minta nego kepada MAJT dan mereka mau untuk tanahnya bisa dipakai oleh pedagang tersebut. Banjir ya ini sudah cukup lama hujan dan sejauh ini laporan-laporan tentang banjir ya ada tapi tidak begitu parah. Maka kami terus melakukan upaya yang namanya pengerukan, normalisasi, pelebaran volume irigasi, sedimen-sedimen dibersihkan. Itu upaya-upaya yang selama ini terus kita lakukan. Kemudian yang kedua memastikan pompa-pompa milik Pemkot ini tidak ada yang rusak. Kalau ada yang ketemu rusak segera diservis, segera diperbaiki dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada upaya kita secara internal Pemkot untuk bisa mengatasi banjir di musim hujan. Yang secara eksternal gimana? Saya minta camat dan lurah ini terus mengedukasi pada masyarakat supaya ikut menjaga lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalnya ada hal-hal yang kotor di lingkungannya, segera lakukan kerja bakti. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan untuk bisa mengatasi banjir dan rob. Cukup ya? Ya, matur nuwun.